Nah kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari, ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali. Ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal. Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi, ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena, ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan, termasuk para mantan jenderal, yang tentu mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu. Dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Itu loh. Caranya itu pertama ada alasannya, kedua ada proses proseduralnya. Nah, kalau alasannya sebenarnya, kalau konkretnya mau dicari-cari, gampang. Ada 6 yang bisa dijadikan alasan. Pertama karena berkhianat pada negara, yang kedua karena korupsi, yang ketiga karena terima suap, yang keempat kalau dia melakukan tindak pidana berat lainnya, dia segala macam tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, itu masuk kategori tindak pidana berat semua. Jadi ada 4 kemungkinan alasan hukum. Lalu ada alasan yang kelima, perbuatan tercela. Kalau terbukti ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang presiden atau seorang wakil presiden, itu bisa jadi alasan juga. Yang terakhir itu alasan administrasi, kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, atau dia ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau calon wakil presiden, nah dia bisa diberhentikan. Jadi ada 6 alasan. Nah kalau mau dicari-cari, gampang itu, bisa dicari. Ya kan? Nggak usah saya sebut kasusnya satu-satu, banyak sekali. Ya kan? Ya, sederhananya begini, kalau seorang presiden lewat naik mobil di Jalan Sudirman, buka pintu, meludah di jalanan, kena ibu-ibu yang lain lagi naik motor. Nah, pertanyaannya, itu tercela apa enggak itu? Masa pejabat publik kok meludah sembarangan, kena muka orang lagi. Ya kan, ibu-ibu pula, dia dandan mau kawinan, tahu-tahu diludahin presiden ya? Padahal presiden nih, tercela apa enggak itu? Nah itu tercela itu. Jadi untuk alasan mudah dibuktikan. Nah itu tempat membuktikan di MK. Jadi di MK itu nanti membuktikan apa benar dia melakukan 6 hal tadi, masuk kategori 6 hal tadi. Kasusnya apa, buktinya mana, kalau terbukti bisa jadi, pasti setuju MK-nya. Apalagi MK itu ada 5 kewenangan, 2 yang belum, 3 yang sudah banyak. Judicial review, perselisihan hasil pemilu, sengketa lembaga negara, itu sudah banyak. Tapi 2 belum, pembubaran partai sama impeachment. Ya pasti senang tuh 9 orang kalau ada kasusnya. Forum Purnawirawan TNI surati DPR untuk makzulkan Gibran, Jimli Asidiki, kita harus hormati. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidiki menilai langkah Forum Purnawirawan TNI yang menyurati DPR untuk memakzulkan Gibran Presiden
Gibran Rakabuming Raka merupakan ekspresi yang sah dalam demokrasi. Menurut Jim Lee, hal itu harus dihormati sebagai bentuk idealisme dalam bernegara. Ia menilai apa yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI itu merupakan ekspresi kekecewaan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurut dia, hal itu harus dipahami sebagai fenomena yang alamiah dan rasional. Jim Lee mengatakan para purnawirawan yang tergabung dalam forum tersebut telah menyampaikan aspirasinya secara konstitusional dengan menyurati DPR. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemakzulan terhadap seorang presiden atau wakil presiden memiliki prosedur yang ketat sesuai konstitusi. Ia menyebutkan 6 alasan hukum yang bisa digunakan sebagai dasar impeachment, mulai dari pengkhianatan terhadap negara hingga perbuatan tercela. Jim Lee menyinggung pula realitas politik di parlemen saat ini yang menurutnya membuat wacana pemakzulan Gibran nyaris tidak mungkin terlaksana. Lebih lanjut, Jim Lee mengimbau masyarakat untuk tidak terus-menerus terjebak pada kemarahan terhadap masa lalu. Ia mengingatkan pentingnya fokus pada kinerja pemerintahan saat ini dan menata sistem politik ke depan agar lebih baik.